Biar seia, biar sekata, biar sama-sama dapat pahala, jawab salam saya dengan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hamdan bila ghayah, syukran bila nihayah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalamah lil kitabah wal kitabah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah lillahi ta'ala. Yang saya ta'zimi para dewan juri yang arif dan bijaksana, serta para panitia lomba yang semangatnya luar biasa. Dan tak lupa pula seluruh sahabat da'i-da'iyah dimanapun anda berada, yang insya Allah selalu dirahmati Allah. Puji syukur kehadrat the King of the King, the Lord of the Lord, the Creator of everything in universe is Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluas langit, selebar bumi, seluas penjuru galaksi dan sedalam lautan takkan pernah bisa menggambarkan kenikmatan yang Allah berikan, meskipun dengan sajak-sajak indah dan aduhai. Salawat bermutiarakan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada sang kehariban baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman yang penuh dengan fata morgana menuju zaman yang penuh dengan cahaya. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan judul Keimanan, Ketakwaan serta Al-Quran sebagai pedoman dalam menghadapi era digital. Hadirin, di era digitalisasi ini kita hidup dengan kemudahan, fasilitas canggih dan teknologi yang semakin berkembang serta informasi yang mudah didapatkan. Akan tetapi secanggih-canggihnya teknologi, kita harus tetap berhati-hati, mengingat watak internet yang egaliter dan kosmopolit membuat semua orang bisa berbicara tentang keagamaan tanpa memperhatikan kaidah-kaidah yang terdapat dalam Al-Quran. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam menghadapi dinamika kehidupan. Dikarenakan terkandung dalam Al-Quran sumber-sumber hukum yang sangat relevan dan harus dilaksanakan sampai akhir kehidupan. Hadirin, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang masih dapat kita rasakan sampai sekarang. Sedangkan Al-Quran secara umum ialah untuk dibaca, dipelajari, dipahami, dan diamalkan. Oleh karena itu, sebagai pedoman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW yang mencakup beberapa fungsi dalam kehidupan. Yakni yang pertama, Al-Quran sebagai hudan linnas atau petunjuk bagi manusia. Yang kedua, Al-Quran sebagai al-bayyinat atau penjelas bagi manusia yang ingin mengetahui segala sesuatu yang ada di dunia maupun yang ada di akhirat. Yang ketiga, Al-Quran sebagai al-furqan atau pembeda bagi manusia yang ingin mengetahui jalan yang benar dan salah. Yang keempat, Al-Quran sebagai syifa'ul linnas atau obat dan penuh kasih bagi orang-orang yang beriman. Hadirin, Hudan Linnas di atas menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman dan bertakwa mendapatkan petunjuk dari Al-Quran sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 9, yakni Bismillahirrahmanirrahim, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini menjadi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang melaksanakan kebaikan, bahwa bagi mereka terdapat pahala yang besar. Hadirin, petunjuk yang dibawa Al-Quran ini tidak hanya diperuntukkan kepada umat Nabi yang hidup ketika Al-Quran diturunkan, melainkan juga kepada kita saat ini yang hidup di era digital. Al-Quran telah terbukti memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman dengan menyelamatkannya dari kesesatan dan siksaan. Oleh karena itu, kita yang hidup di era digital ini dengan berbekal petunjuk Al-Quran, keimanan serta ketakwaan, maka kita akan terhindar dari kesesatan dan penyalahgunaan teknologi sehingga kita bisa terhindar dari siksa api neraka. Hadirin,
petunjuk yang saya maksud tadi ialah berarti mengikuti, keimanan berarti meyakini, dan ketakwaan berarti menghindari atau takut akan murka ilahi Rabbi. Hadirin, ketakwaan di sini dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang memiliki makna penghindaran 3 makna, yaitu makna yang pertama menghindari dari kekufuran dengan jalan beriman kepada Allah. Yang kedua, berupaya melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, menjauhkan segala aktivitas yang mempengaruhi pikiran dari jalan yang menjauhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin, marilah kita jadikan iptek sebagai penggerak dan pendorong kemajuan, dan imtak sebagai pengontrol diri kita di era digital. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.